A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alinia Endang, NIM 24601036 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi tentang pendidikan politik. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama itu pengertian pendidikan politik di Indonesia. Pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan proses yang tertinjau bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada warga negara agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik tidak hanya mengenalkan sistem politik dan mekanisme penerimaan pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai demokrasi, etika politik, serta membentuk sikap kritis dan tanggung jawab sosial pada individu. Dalam arti sempit, pendidikan politik dapat dipahami sebagai bentuk sosialisasi politik yang bertujuan mengenalkan cara memahami politik kepada warga negara, sehingga mereka mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang sedang berjalan. Menurut Kartono, pendidikan politik adalah proses membentuk tata laku individu maupun masyarakat agar mampu beradaptasi dengan tuntutan politik yang terus berkembang. Pendidikan politik juga berfungsi sebagai sarana untuk membiasakan nilai-nilai politik yang berpengaruh terhadap sikap dan pilihan politik individu, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya budidaya politik yang ideal. Yang kedua, perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Pendidikan politik di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan dinamika demokrasi dan kemajuan teknologi informasi. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan politik lebih banyak difokuskan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme melalui pendidikan formal di sekolah. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem politik dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pendidikan politik mulai diperluas melalui jalur non-formal seperti pelatihan, seminar, diskusi publik, dan aktivitas organisasi kemasyarakatan. Era digital membawa perubahan besar dan pola pendidikan politik di Indonesia. Generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi informasi kini dapat mengakses berbagai sumber informasi politik secara cepat dan luas.
Hal ini menuntut pendidikan politik yang adaptasi dan inovatif agar mampu menjangkau generasi muda secara efektif dan relevan dengan karakteristik mereka. Pendidikan politik berbasis digital seperti kampanye melalui media sosial, webinar, dan diskusi daring menjadi salah satu bentuk perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, fungsi pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki dua fungsi utama, yaitu mengubah atau membentuk tata laku individu agar mampu beradaptasi dengan lingkungan politik yang dinamis. Kedua, membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku politik yang lebih mendukung proses demokrasi. Menurut Karniti Karbono, fungsi pendidikan politik bagi individu adalah meningkatkan kemampuan agar mampu berpacu dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, memahami mekanisme kekuasaan, serta mampu mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Pendidikan politik juga membentuk individu yang sadar dan efektif terhadap isu-isu politik, serta mampu merealisasikan sikap politik dalam bentuk partisipasi aktif. Fungsi lainnya adalah membangun kepemimpinan berkualitas di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan politik yang baik, generasi muda dapat memahami etika politik, mekanisme pemerintahan, dan membentuk karakteristik kepemimpinan yang berintegritas dan visioner. Yang keempat, tujuan pendidikan politik. Tujuan utama pendidikan politik adalah menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya. Secara lebih spesifik, tujuan pendidikan politik meliputi: yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai negara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan solidaritas dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melihat individu menjadi warga negara yang baik, kooperatif, toleransi, solidar, dan loyal terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, mengembangkan hati nurani politik, etika, dan tanggung jawab politik agar menjadi insan politik yang terpuji. Yang keenam, membentuk kekuatan kritis terhadap relasi-relasi politik di lingkungan sekitar, serta berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang baik. Pendidikan politik juga bertujuan agar individu mampu mengembangkan bakat dan kemampuan dalam aspek kognitif, wawasan, sikap positif, dan keterampilan pihak.
keterampilan politik, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun bangsa. Yang kelima, bentuk-bentuk pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal. Pada bentuk pertama ini dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi. Materi pendidikan politik juga dapat diberikan melalui kurikulum khusus atau mata pelajaran mandiri yang membahas sistem politik, kebijakan publik, dan peran lembaga negara. Yang kedua, pendidikan non-formal. Bentuk ini meliputi pelatihan kader, seminar, diskusi publik, sosialisasi publik, serta keikutsertaan dalam organisasi, kemasyarakatan, dan partai politik. Pendidikan politik non-formal juga dapat dilakukan melalui media digital seperti webinar, kampanye media sosial, dan forum diskusi daring yang menyesuaikan dengan karakteristik generasi muda saat ini. Pendidikan politik yang efektif harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4, dan disrupsi informasi. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan politik bagi generasi muda harus bersifat digital, literate, dan interaktif agar mampu membangun pengetahuan politik, partisipasi aktif, dan refleksi kritis terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Yang ketiga, pendidikan politik berbasis keluarga dan masyarakat. Pendidikan politik juga dapat dilakukan melalui keluarga dan lingkungan masyarakat. Orang tua dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai politik kepada generasi muda sejak dini. Pendidikan politik melalui pendidikan politik melalui media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi politik dan membentuk opini publik. Media massa dapat menjadi sarana pendidikan politik yang efektif jika digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, urgensi pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia saat ini, politik seringkali dipandang negatif oleh masyarakat karena praktik politik yang tidak sehat dan perilaku elit politik yang jauh dari idealisme demokrasi. Namun, sejatinya politik adalah seni dan ilmu untuk meraih dan mengelola kekuasaan demi kesejahteraan bersama. Pendidikan politik menjadi sarana penting agar masyarakat, terutama
generasi muda dapat memahami politik secara benar dan berpartisipasi secara konstruktif dalam proses politik. Urgensi pendidikan politik di Indonesia sangat strategis karena kompleksitas permasalahan politik yang ada, seperti tumpang tindih, kekuasaan politik dinasti, dan budaya politik yang belum sehat. Pendidikan politik membantu membangun kesadaran politik yang tinggi atau sense of belonging terhadap bangsa dan negara serta seluruh sistem kelembagaan yang ada. Hal ini sesuai dengan Amanat Inspres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda yang menegakkan pentingnya pendidikan politik untuk menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai budaya politik bangsa, budaya politik bangsa. Setelah itu, pendidikan politik berperan dalam proses pembaharuan kehidupan politik bangsa menuju sistem politik yang demokratif, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Tanpa pendidikan politik yang memadai, budaya politik yang tidak sehat akan terus berlanjut dan beroperasi, menimbulkan korban baik secara sosial maupun politik. Oleh karena itu, pendidikan politik harus digalakkan kembali setiap kehidupan, baik melalui institusi pemerintah maupun non-pemerintah, secara formal maupun non-formal, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam politik praktis yang pragmatis dan manipulatif. A few moments later. Baik, materi yang ketujuh, masalah politik di Indonesia masa kini. Indonesia menghadapi berbagai masalah politik yang cukup kompleks dan menjadi tantangan serius bagi pembangunan demokrasi yang sehat. Beberapa masalah utama adalah: yang pertama, rendahnya partisipasi politik masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang masih apatis terhadap politik. Mereka politik tidak relevan atau bahkan menjijikkan, sehingga enggan terlibat dalam proses politik seperti pemilu. Kondisi ini melemahkan demokrasi karena partisipasi politik adalah fondasi utama legitimasi pemerintahan. Yang kedua, penyebaran hoaks dan disinformasi. Maraknya berita bohong dan informasi yang menyesatkan di media sosial menjadi ancaman serius bagi kualitas politik Indonesia. Masyarakat sering berkesulitan membedakan fakta dan opini, sehingga mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, politik dinasti dan pragmatisme. Politik Indonesia masih didominasi oleh figur atau keluarga tertentu yang menguasai partai politik, sehingga
menghambat regulasi kepemimpinan yang sehat dan demokratif. Selain itu, pragmatisme politik yang mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok juga masih marak, mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, politik uang dan korupsi. Politik uang masih menjadi gerbang kehancuran demokrasi di Indonesia. Praktik ini merusak proses pemilihan umum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Yang kelima, kesenjangan akses pendidikan politik. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik, terutama di daerah terpencil. Ketimpangan ini menyebabkan disparasitas pemahaman politik yang berpengaruh pada kualitas partisipasi politik. Yang keenam, konflik politik dan polarisasi sosial. Konflik politik yang tajam dan polarisasi soal akibat perbedaan ideologi, agama, dan suku masih menjadi masalah yang menghambat pembangunan politik yang inklusif dan harmonis. Yang kedelapan, peran pemuda dalam politik. Atau pentingnya peran pemuda dalam dunia politik. Pemuda memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam dunia politik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda adalah agen perubahan yang memiliki semangat, kreativitas, dan energi untuk mendorong kemajuan demokrasi. Berikut alasan pentingnya peran pemuda dalam politik. Berbagai pilar masa depan demokrasi. Pertama, sebagai pilar masa depan demokrasi, pemuda merupakan pilar utama yang akan membentuk arah dan kualitas demokrasi di masa depan. Keterlibatan mereka dalam politik akan memperkuat pilar-pilar demokrasi dan melestarikan regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. Kedua, meningkatkan kesadaran demokrasi. Pendidikan politik bagi pemuda dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini akan mengurangi apatisme dan meningkatkan partisipasi politik yang bertanggung jawab. Membentuk karakteristik dan mandiri. Pemuda yang beredukasi secara politik akan lebih kritis dalam menyikapi informasi dan mampu membedakan fakta dari hoaks. Sikap kritis ini penting untuk mencegah manipulasi politik dan membangun budaya politik yang sehat. Yang keempat, penggerakan partisipasi politik. Pemuda dapat menjadi motor penggerak partisipasi politik di masyarakat, baik melalui organisasi kepemudaan, kampanye sosial, maupun advokasi isu-isu politik dan sosial. Mereka juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform
platform untuk menyebarkan informasi politik yang kredibel dan membangun diskursus politik yang sehat. Yang kelima, membangun kepemimpinan yang berintegritas. Pendidikan politik yang baik akan membentuk pemuda sebagai calon pemimpin masa depan yang berintegritas, berjiwa negarawan, dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Yang keenam, menguatkan stabilitas politik dan sosial. Pemuda yang aktif dan sadar politik dapat mengelola perbedaan pendapat dan konflik secara konstruktif, sehingga menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis. Ketujuh, mendorong partisipasi dalam pemilu dan pilkada. Pemuda yang memahami pentingnya pemilu dan pilkada akan berperan aktif dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menentukan kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran pemuda sangat krusial sebagai agen perubahan dan penggerak partisipasi politik. Pemuda yang beredukasi secara politik mampu membentuk kepemimpinan masa depan yang berintegritas, meningkatkan kesadaran demokrasi, dan mengelola perbedaan secara konstruktif demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Baik, untuk kesimpulannya, pendidikan politik merupakan aspek penting dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan efektif dalam kehidupan berpolitik. Perkembangan pendidikan politik di Indonesia harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi agar lebih efektif menjangkau masyarakat, terutama generasi muda. Fungsi dan tujuan pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran partisipasi dan membangun budaya politik yang sehat. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah politik seperti rendahnya partisipasi, penyebaran hoaks, politik uang, dan polarisasi sosial yang menghambat kemajuan demokrasi. Dalam konteks ini, peran pemuda sangat vital sebagai agen perubahan yang mampu mendorong partisipasi politik dan membangun kepemimpinan yang berintegritas. Untuk saran, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat program pendidikan politik yang adaptif dan berbasis teknologi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya pemuda. Pendidikan politik harus dirancang secara kontekstual dan integratif agar mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik secara nyata. Masyarakat, terutama generasi muda, didorong untuk aktif mengikuti pendidikan politik
dan mendaftarkan media sosial secara bijak sebagai sarana partisipasi politik. Upaya pemberantasan politik uang, hoaks, dan praktis politik tidak sehat harus terus diperkuat untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Peran organisasi kepemudaan dan komunitas sosial perlu didukung agar menjadi wadah pembelajaran dan pembangunan kepemimpinan politik berinteraksi. Itulah materi tentang pendidikan politik di Indonesia yang saya sudah paparkan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya tentang pendidikan politik di Indonesia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, bisa ditambahkan. Sekian dari video tugas presentasi saya dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya Tup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye. Terima kasih.